بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia sudah sewajarnya pernah menangis paling tidak satu kali seumur hidupnya, yakni ketika dilahirkan ke dunia. Namun, tahukah kita ternyata ada 4 tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 4 tangisan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yakni tangisan meratapi orang yang meninggal. Dalam Islam, menangisi orang yang meninggal boleh asal sewajarnya dan tidak dengan suara keras, apalagi hingga meratapinya. Meratap adalah menangis sambil mengeluh, menjerit, dan sebagainya. Pasalnya, kematian merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meratapi jenazah mayat disebut niyaha. Sementara hukum niyaha adalah dilarang dan merupakan dosa besar jika dilakukan. Bahkan yang melakukannya diancam dengan siksaan di akhirat kelak. Sebagaimana hadis berikut, orang yang melakukan niyaha bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu menangis karena putus cinta, diputusin pacar, atau menangis karena patah hati. Dalam Islam sendiri, hal itu dianggap sebagai kesalahan seorang muslim atau muslimah. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwa pacaran adalah jalan mendekati zina. Saat putus, maka Allah berniat menjauhkannya dari zina. Lantas, mengapa kita menangisinya? Selain itu, banyak hikmah yang akan hadir saat putus cinta jika mau menyadarinya. Di antaranya ialah menyadarkan bahwa bukan jodohnya, mengajarkan untuk sabar dan ikhlas, mengajarkan untuk percaya pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga membuka jalan hijrah. Yang tepat dilakukan saat putus cinta bukannya menangis, tapi memperbanyak baca Quran, salat, zikir, hadir di majelis ilmi, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersyukur akan hal itu. Yang ketiga yaitu menangis karena duniawi atau kehilangan duniawi. Duniawi bersifat dunia atau mengenai dunia. Menangis saat kehilangan hal-hal keduniawian lebih baik dihindari bagi umat Islam. Pasalnya, tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Dalam surat Al-A'la ayat 17 dikatakan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal. Rasulullah SAW juga bersabda, jadilah engkau di antara dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat musafir. Hadis riwayat Bukhari. Dengan begitu, saat kita kehilangan suatu yang bersifat keduniaan, jangan ditangisi, apalagi secara berlebihan, tapi cukup disadari bahwa itu merupakan teguran Allah karena terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa dengan akhirat. Dan yang terakhir yaitu tangisan orang munafik. Orang munafik tak menangis,
Ini sebagaimana hadis, apakah orang munafik bisa menangis? Ia menjawab, hanya di mukanya saja tampak tangisan, namun di hatinya tidak. Tangisan munafik didefinisikan sebagai orang yang berpura-pura menangisi sesuatu, padahal dalam hatinya tidak ada rasa kesedihan pun. Misalnya berpura-pura menangis saat membaca Al-Quran hanya untuk menarik perhatian orang lain. Untuk itu, hindarilah dan biarkan tangisan itu datang dari hati, karena makna ayatnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal tangisan yang tidak disukai Allah dalam Islam. Bahkan ada yang berujung dosa besar dalamnya. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.